Karena oleh pelanggaran mereka lah bangsa-bangsa lain selamat. Jadi orang Israel sekarang masih bebal. Karena masih ada di luar Israel yang belum terima Kristus. Nanti kalau orang di luar Israel sudah menerima Kristus, semua masuk penuh dan genap kepada Kristus, barulah Israel akan bertobat. Disitulah kesudahannya. Imamat 25 ayat 23. Tanah tidak boleh dijual secara permanen. Sebab sesungguhnya, tanah itu adalah milikku. Kamu semua hanyalah orang asing dan pendatang yang tinggal di tanahku. Saya tidak pernah menganggap mereka itu sebagai saudara se-Abraham. Meskipun mereka misalnya katakan, kami percaya Ibrahim. Nah, Ibrahim, bapaknya Ibrahim di mereka. Dengan ayahnya Abraham, di kita itu beda loh. Kalau di kita Tera, kalau di mereka saya lupa siapa. Ya, di iman Yahudi dan Kristen itu sama, Tera. Di mereka beda sendiri. Mereka percaya Abraham pernah membangun sebuah situs di Mekah. Kita nggak pernah percaya Abraham itu ke sana. Baik iman Yahudi dan iman kekristenan. Apalagi orang Samaria. Ya. Jadi kalau mereka merasa kita bagian dari Abraham, ya saya tidak menganggap mereka bagian dari Abrahami. Ya. Cuma saya menghargai mereka sebagai iman yang berdiri sendiri di abad ke-7 oleh nabi yang mereka anggap sebagai nabi. Saya menghargai itu. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan kalau mereka bagian dari Abrahamik. Meskipun mereka mengklaim demikian, oh nggak apa-apalah. Itu kan klaim teologinya mereka. Ya. Tanpa adanya elaborasi di dalam Alkitab kita. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita kan Kristen, beriman dari perjanjian baru, itu kan elaborasi dari perjanjian lama. Misalnya Yesus mati, menumpahkan darah. Wah, di perjanjian lama ternyata darah simbol pengampunan. Kemudian Yesus adalah imam. Nah, ternyata di perjanjian lama imamnya dari Melkisedek. Oh, Yesus seorang Yahudi. Oh, ternyata Mesias di perjanjian lama dari Yehuda. Yesus itu anak perempuan, anak laki-laki dari perempuan. Oh, ternyata di dalam Taurat 5 kitab Musa, ternyata Mesias yang dijanjikan Proto Evangelion itu adalah keturunan perempuan. Misalnya begitu. Oh, ternyata di kitab para nabi di dalam Yesaya, dia menubuatkan hamba Tuhan yang menderita. Siapa yang menderita oleh karena pelanggaran kita? Di perjanjian baru itu adalah Kristus. Jadi perjanjian baru ini tidak akan pernah timbul tanpa perjanjian lama. Karena perjanjian lama ini adalah nubuatan dan apa yang para nabi lihat di masa yang akan datang tentang penantian dan pengharapan mereka akan Mesias. Kristen kenal Mesias, Yahudi kenal Mesias, mereka tidak pernah kenal Mesias. Dan Allah kita dengan Allah mereka pun beda, tidak sama. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, sang Bapa yang Maha Kuasa itu, di dalam hukumnya, ia dengan konsisten menetapkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di mereka pengampunan dosa tidak dengan penumpahan darah. Jadi mereka itu beda sendiri, punya koridor sendiri. Ya, jadi nggak masuk akal kalau mereka mengaku menyempurnakan kita. Karena nggak ada yang diambil dari kita. Mereka percaya kepada Injil, kepada Nabi Isa, kemudian siapa lagi juga Taurat yang kepada Nabi Musa. Wah, Injilnya kita itu bukan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu ditulis oleh para saksi mata. Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus itu nggak pernah turun dari surga bawa kitab. Tenteng-tenteng kitab ketika mengajar, nggak pernah. Jadi klaim-klaimnya mereka itu tidak pernah sesuai dengan data yang disampaikan Alkitab. Jadi makanya aku secara pribadi, saya tidak menganggap mereka bagian dari Abraham. Makanya saya selalu katakan, ya jangan disama-samain. Karena kalau disama-samain, mereka sendiri yang rugi. Karena kita punya data histori, mereka tidak punya. Mengenai Yesus ya, kita punya data histori yang jauh lebih tua, hampir 10 abad.
Kan mereka ndak punya itu. Hanya klaim teologi aja. Gitu kan? Jadi ya saya tidak akan, tapi saya menghargai. Makanya narasi saya ketika dulu itu beberapa bulan lalu mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu berbeda, itu sebagai bentuk penghargaan saya atas iman mereka yang berdiri sendiri itu loh. Karena kalau disama-samain bagaimanapun mereka tetap kalah. Karena kita punya data sejarah dan perspektif teologi dari data sejarah itu. Mereka hanya pandangan teologi. Gitu loh. Jadi kalau orang Kristen itu ditanya, "Oh, Tuhanmu ini sama," iya-iyain aja. Tapi padahal sebenarnya tidak pernah sama. Gitu. Beda ya. Karena sangat terlalu baru. Gitu, Joji. Oke kak, makasih ya kak. Ya, memberkati ya. Ya, silakan Vandin. Oke, halo kak. Ya, halo, silakan. Jadi di sini aku punya dua pertanyaan kak. Yang pertama, aku kan kak dari kecil suka tuh ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Tapi sudah aku remaja gini, setelah masuk ke pelayanan, aku merasa kurang nyaman di gereja ini karena orang-orangnya kak. Nah terus aku mulai dari situ udah gak mau lagi ke gereja, udah malas ke gereja. Terus kak, asal hari Sabtu mau malam minggunya aku terus berdoa sama Tuhan. Tuhan maafkan aku gak mau ke gereja bukan karena aku gak percaya samamu, tapi aku kurang suka sama orang-orangnya. Nah itu kak, apakah aku salah? Berarti yang kau cari ke gereja bukan Tuhan dong. Nah itu kak, karena kurang nyaman juga kak orangnya. Ya, justru itu menjadi, kalau kamu tahu itu salah, justru itu jadi beban kamu. Kamu dengan pelan-pelan, dengan cara yang baik, tunjukkan bahwa mereka salah, tidak demikian gitu. Kamu kan pelayan. Ya kamu itu yang kamu layani dulu. Yang begitu-begitu. Ya toh? Nah, iya, jadi kamu nggak boleh nggak ke gereja. Jadi harus kak, ke gereja. solusinya apakah aku harus Gitu ya, kamu ke gereja, jadi mulai, dengar dulu. Oh iya kak. Mulai minggu. Enggak, dengar dulu. Mulai minggu ini ya, kamu datang ke gereja lagi, kamu ke gereja ya, lihat kembali keadaannya. Kamu kalau datang ke gereja jangan langsung kebawa emosi. Nggak boleh loh, orang Kristen simpan kepahitan itu nggak boleh loh. Kamu simpan kepahitan itu. Nggak suka sama orangnya. Emang kamu ke gereja manapun, kamu akan menemukan orang seperti itu. Tapi apakah kamu akan terus pindah-pindah gereja begitu? Kan enggak. Jadi orang Kristen itu nggak boleh simpan kepahitan, dendam dalam hati itu nggak boleh. Makanya Tuhan berkata, ampuni dulu sebelum kamu datang meminta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni dulu dosa saudaramu. Jadi kalau kamu mau diampuni, kamu harus mau mengampuni. Jangan kamu simpan kesalahan orang, kepahitan orang dalam hatimu. Itu menjadi penyakit bagimu. Dampaknya apa? Itu kamu nggak ke gereja kan? Karena apa? Kepahitanmu. Nah. Amsal berkata kepahitan itu penyakit. Jadi kamu jangan simpan kepahitan. Sembuhkan dulu itu. Baru ke gereja lagi. Kamu ke gereja manapun dengan hati yang seperti itu, kamu nggak bakal tenang. Ada aja orang yang salah, memang harus selalu ada. Mana ada gereja yang sempurna. Tapi kalau kamu begitu cara pandangnya ya enggak bakal itu. Ya, jadi kamu sembuhkan dulu dendam-dendammu, kamu buang itu kepahitan-kepahitan itu ya, itu kamu buang, jangan simpan-simpan kesalahan orang. Karena itu menjadi benih dosa di dalam kamu. Dengan demikian kamu tidak bertemu dengan Allahmu lagi di dalam gereja. Itu mengganggu kamu. Ya, jadi jangan simpan-simpan kepahitan. Itu akar dosa itu. Akar dosa itu ada 3. Kepahitan, kecemaran, dan ketamakan. Nah, yang kamu lakukan itu kepahitan itu. Jangan pelihara itu. Buang jauh-jauh. Minta ampun sama Tuhan. Ngapain kamu simpan kepahitan orang? Kan hubunganmu sama Tuhan jadi terganggu. Iya enggak? Iya kak. Udah, jadi ampuni dulu ya temanmu ya. Jangan boro-boro pindah gereja. Dengan hati yang seperti itu kamu pindah gereja sama aja nggak berguna. Ya? Baik kak. Iya. Gitu. Terus kak, pertanyaan yang kedua. Jadi kak, aku dari lahir tuh udah kena penyakit buta warna parsial. Jadi itu mengganggu kak. Jadi aku nggak bisa masuk
mendaftar ke instansi-instansi tertentu, jadi aku nggak bisa kak itu masuk ke situ. Terus untuk merespon itu kak, apa yang harus dilakukan kak? Nah itu dia kak. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan tunjukkan saya jalan kemana saya mau pergi. Ya, kita buka ya di dalam Yeremia ya. Ini kamu dengarkan ya. Biar kamu baca. Yeremia 29 ayat 11. Ya, dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kamu jangan minder, kamu jangan galau. Tuhan mengizinkan kamu terlahir dengan keadaan yang seperti itu. Itu bukan tanpa makna. Dari hal-hal yang seperti itu, Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya melalui pribadimu. Ya. Nah, masalahnya apakah kamu bersandar pada Tuhan atau tidak? Jadi jangan merasa, waduh, saya nggak bisa ini lagi nih, saya nggak hidup begini. Enggak. Tuhan izinkan kamu alami itu. Ya karena dia punya rencana di dalam hidupmu atas kekuranganmu itu. Bukankah Rasul Paulus berkata, sebab di dalam kelemahankulah kuasa Kristus menjadi nyata. Sebab jika aku lemah, aku kuat, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus juga punya penyakit, punya duri di dalam dagingnya. Tapi dia semangat melayani. Semangat berjalan untuk Kristus. Dia menderita kedinginan, karam kapal, dirampas orang. Itu pelayanan Rasul Paulus. Meskipun dia punya duri, dia berkata, Tuhan bagaimana dengan duri dalam dagingku ini? Sakit, Rasul Paulus itu punya sakit. Beberapa penafsir mengatakan dia punya sakit di matanya. Karena dia pernah buta ketika bertemu dengan Sakinah Yesus Kristus. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Tapi Rasul Paulus tetap berkata apa? Sebab di dalam kelemahanku kuasa Kristus menjadi nyata. Jadi kamu harus bangga dengan itu. Ya, jadi kalau kamu bilang, oh saya nggak bisa cari kerja dan lain-lain, ada banyak jalan yang Tuhan mau bukakan sama kamu. Tergantung kamu mau bersandar nggak sama Tuhan. Tuhan tunjukkan. Ya. Baik kak, makasih kak. Ya, semangat selalu ya. Baik kak, shalom. Ya, jangan lupa yang tadi, jangan pindah gereja. Ya, obati dulu. Oke? Oke kak. Oke, ya, God bless you. Di boro-boro pindah gereja dengan sikap hati begitu yang tidak akan sembuh, saudara. Hati-hati ya. Nggak akan. Nggak akan gimana-gimana nanti. Jadi hati-hati. Ya. Jadi buat kamu yang masih simpan-simpan kepahitan dalam hati, ingat, itu membunuhmu. Silakan Yisar. Iya, shalom kak. Ya, silakan. Saya mau bertanya masih mengenai tentang Isa Al-Masih sama Tuhan Yesus kak. Ya, silakan. Jadi gini, kan saya juga meyakini bahwa Tuhan Yesus dan Isa Al-Masih adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, tapi kak di sini saya ada lihat gereja atas nama Isa Al-Masih kak. Itu apakah gereja itu tidak mengetahui tentang perbedaan dua pribadi itu apa gimana kak? Soalnya teman saya juga kan nanya kalau dia bilang Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Tapi saya bilang itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tapi dia bilang kok ada gereja yang namanya Isa Al-Masih. Itu kak, tanggapan kakak itu gimana ya mengenai gereja yang nama Isa Al-Masih itu kak? Terima kasih kak. Ya. Jadi bagaimana kita pakai leptin? Itu bukan leptin, itu tuh pelembab. Bibir saya kering karena di sini dingin. Kau fitnah aja kau, seperti Tuhanmu itu.
Gini ya, dengar. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu memang secara fonetis itu sama. Apa maksudnya Elia? Gini, nama Yesus itu berasal dari bahasa Yunani, Yesu. Ya, nama Yesus itu dalam Ibrani adalah Yoshua atau Yehoshua. Yehoshua itu berasal dari dua akar kata, Yod He Vav He dan Yasha. Yod He Vav He Yasha itu Tuhan. Yod He Vav He itu artinya Allah. Yasha itu artinya keselamatan. Sama seperti nama Yesaya itu dari akar kata Ibrani Yasha. Ya, jadi Yeshua itu artinya Yehova Yasha, artinya Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani nama Yesus itu adalah Yesu ditambah sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus sama seperti Kefa menjadi Kefas untuk menandakan si Kefas ini tuh laki-laki, maskulin. Ya, jadi Yesus ditambah sufiks s jadi Yesus. Nah, Yesus oleh orang Syria Barat dilafalkan dengan Iso. Orang Syria Timur memanggilnya dengan Isa. Sama seperti kata Jawa opo dan apa. Dialeknya beda. Fonetisasinya beda. Opo, apa, apa. Nah, itu kan beda ya, tapi esensinya sama enggak? Sama. Nah, jadi Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu hanya perbedaan fonetik saja. Jadi kalau kita menyebutkan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, apakah itu sama? Sama secara fonetis, tetapi deskripsi Isa Al-Masih yang disampaikan kitab suci mereka itu beda. Misalnya gini, namamu Yisar. Yisar ini berbaju putih, kulitnya putih. Nah, lahirnya di Yerusalem misalnya. Tiba-tiba 700 tahun ke depan ada bilang, oh enggak, Yisar itu tuh lahirnya di Batam. Ya, Yisar itu kulitnya merah. Dia nggak pakai baju putih, dia pakai baju ungu. Namanya sama, pribadinya beda nggak? Beda. Kenapa? Karena deskripsinya beda. Nah, oke, di dalam kitab Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu sama secara fonetis, yang pribadinya lahir di Bethlehem, kawasan Migdal Eder, yang ibunya Maria dari Yehuda, ya. Kemudian juga yang ayahnya Yusuf, ya, yang kemudian disebut anak Allah oleh malaikat. Nah, kemudian ada yang mengaku-ngaku Isa Al-Masih tapi deskripsinya beda. Lahir di bopong kurma, ya, ibunya Maryam saudara Harun, tidak tersalib. Beda tuh deskripsinya. Nah, kalau beda dan ini sama-sama dianggap benar karena sama-sama firman Allah, ya jangan disama-samain. Jadi tujuan saya mengatakan itu berbeda ya untuk menghargai iman masing-masing. Biarlah Kristen dengan data sejarah dan perspektif teologinya, biarlah mereka dengan asumsi teologi mereka. Kalau disama-samain berarti ada yang benar, ada yang salah karena deskripsinya berlawanan. Masalah tersalib misalnya. Ya, kita mengatakan tersalib. Ada data-datanya doh. Dan banyak saksi mata untuk itu. Tiba-tiba mereka berkata tidak tersalib. Tapi tidak ada data sejarahnya. Gimana? Tapi kita harus perlu tetap menghargai opini teologi mereka karena mereka itu sebagai sebuah agama yang eksis. Makanya jangan jangan disama-samain, bedakan meskipun namanya sama. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau mereka bilang, kenapa ada gereja Isa Al-Masih kalau begitu? Ya, memang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu secara nama sama. Tetapi pribadi di dalam kitabmu itu beda dengan yang dalam kitab kami. Dan di dalam sejarah. Jadi kalau mereka berkata, gereja Isa Al-Masih ada kok itu membuktikan sama. Enggak, Isa Al-Masih dalam kitab sucimu deskripsinya bertentangan. Ingat, bukan berbeda, bertentangan. Karena berbeda belum tentu bertentangan.
Tetapi deskripsi Isa Al-Masih dalam imanmu dengan Isa Al-Masih dalam iman saya itu bertentangan. Jadi tidak sama. Sama seperti Joko yang ada di Papua dengan Joko yang ada di Jakarta. Itu beda. Meskipun namanya sama. Ada Joko yang lahir tahun 2000, ada Joko yang lahir tahun 2022. Namanya sama. Tetapi tokohnya berbeda. Nah, orang Kristen percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih dengan tokoh di dalam kitab suci dan sejarah. Tetapi yang sana percaya Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih milik kepunyaan mereka sendiri. Yang kita nggak tahu itu dari mana, itu urusan mereka lah. Kita nggak perlu ikut campur dalam hal itu. Ya, tapi kemudian ketika mulai diserang kepada kekristenan, asumsi teologi otomatis batal, dilawan dengan sejarah. Gitu ya. Jadi ndak sama. Itu aja alasannya. Oke Kak, siap paham Kak. Oke, terima kasih Kak. Shalom, Tuhan berkati selalu. Ya, Tuhan berkati. Silakan Jesse. Baik Kak Elia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan Kak. Ya, silakan. Shalom. Pertanyaan saya Kak, ini saya cuma mau nanya Kak ya. Kak, supaya mau ya tahu aja secara historis kalian, karena kalau seperti kata Kak Elia kan, kalau konsep asumsi teologis dan historis, jelas yang menang historis dong, benar kan? Oh. Saya hanya mau menanyakan ini Kak, berarti Yesus Kristus itu bangsanya bangsa Israel ya Kak? Iya, dia dari Israel, seorang Yehuda. Dia dari Yehuda. Lalu pertanyaan saya tuh, berarti yang mana yang benar nih? Kristen duluan atau Yahudi Kak? Atau Kristen ini sebenarnya yang Yahudi sebenarnya? Karena ada anggapan yang saya pernah dengar tuh, ada namanya Yahudi Purba atau Yahudi Purba itu ya Kristen yang sebenarnya Kak? Mohon, saya hanya mau tahu itu aja Kak. Maksudnya saya harap Kakak tahu ya arti pertanyaan saya. Maksudnya makna dari pertanyaan saya. Iya, oke. Simpelnya begini. Arti Kristen itu apa dulu? Ya, Kristen itu artinya pengikut Mesias, pengikut Kristus ya. Kristen itu kan Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Nah, gitu. Nah, Yahudi itu apa, Elia? Yahudi itu iman orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda. Ya, itu hanya beda sedikit saja. Nah, Yahudi itu sebenarnya sebagai bangsa, ya, bangsa lebih ke sukunya mereka, sedangkan keagamaan orang Yahudi adalah Yudaisme. Ya, jadi sebenarnya kamu jangan mempertanyakan Yahudi dan Kristen, bukan, tapi Yudaisme dan Kristen. Nah, apakah Yudaisme adalah Kristen? Tidak. Tapi Kristus adalah seorang Yudaisme. Dia seorang Yahudi, bangsa Yahudi, dan menganut iman Yudaisme. Tetapi bagaimana dengan umat perjanjian lama? Nah, kita lihat perjanjian lama. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Kita buka ya. Apa yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa? Bentar, saya buka. Enggak lemot ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini janji Allah kepada Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini adalah ular. Antara keturunanmu dan keturunan ular ini dengan keturunan perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu bukan agama. Bukan. Dia nggak pernah janjikan, aku akan memberikan ini untuk sempurna. Enggak. Dia hanya menjanjikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular.
Dan itulah Kristus. Karena itu penyelamat yang diterima. Nah, setelah Adam apakah berhenti? Enggak. Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau ini. Kemudian juga kepada Yeremia. Kemudian kepada Mika. Mika mengatakan dia akan datang dari Migdal Eder. Hai menara kawanan domba. Nah, kemudian Yesaya mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang menderita. Dia akan ditusuk, ditikam, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Para nabi menubuatkan dia. Artinya apa? Para nabi ini beriman kepada Kristus yang akan datang. Itulah Yesus. Makanya ketika Yesus bangkit, ada orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Itulah umat perjanjian lama yang menanti-nantikan dia. Kalau umat perjanjian lama beriman ke depan, maka kami itu beriman ke belakang. Jadi yang dicari oleh Musa, yang dicari oleh Adam, yang dicari oleh Yeremia, dicari Daniel 7. Ayat di dalam Daniel 7 itu dikatakan anak manusia yang menerima gulungan kitab dari yang lanjut usianya itu siapa yang kerajaannya tidak berkesudahan menurut Nabi Daniel itu. Yahudi tidak bisa jawab itu. Itu hanya Kristus. Makanya Yesus berkata, siapakah aku ini? Ketika dia di Kaisarea Filipi. Artinya apa? Artinya apa yang dinubuatkan para nabi itu adalah gambaran bahwa mereka menanti-nantikan Kristus, menanti-nantikan Mesias. Dan ternyata Mesias itu Yesus berkata, Anihu, akulah dia. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa Anihu ego eimi, kamu akan mati dalam dosa. Jadi yang dirindukan si Musa, dirindukan si Yeremia, dirindukan si Yesaya, dan yang mereka nubuatkan itu ya Yesus. Dan mereka beriman ke depan, kami beriman ke belakang. Itu poinnya. Makanya Yesus Kristus itulah puncak keselamatan, karena di dalam salibnya itu dia menyelamatkan ke belakang dan dia menyelamatkan ke depan. Nah, makanya orang Yahudi ada banyak. Ada Yahudi Mesianik yang percaya Yesus. Ada Yahudi ultra ortodoks yang tolak Yesus. Ada Yahudi biasa yang tolak Yesus juga. Berarti Yahudi yang di Israel sekarang itu itu kebanyakan Yahudi Rabinik. Jadi mereka tolak Yesus. Tolak Yesus. Tetapi ada mereka komunitas kecil Yahudi Mesianik yang terima Yesus. Karena murid-murid Yesus sendiri pun orang Yahudi. Dia pakai topi-topi tinggi itu kayak. Ya. Itu Yahudi, itu para rabi. Itu mereka yang mayoritas Kak, yang Yahudi yang sekarang ini yang menolak. Yang mayoritas yang sekarang menolak. Yang di Israel sekarang yang mayoritasnya yang begitu Kak. Iya, yang menolak. Betul. Yang menolak. Dan yang menolak, kenapa orang Israel sampai sekarang bebal? Tetap menolak Yesus. Ada alasannya. Bentar ya, saya buka di dalam Roma. Kita buka ayatnya ya. Roma 11. Ini ada ayatnya. Inilah kesempurnaan iman kami itu. Kenapa sih orang Yahudi masih tolak Yesus sampai sekarang? Ada alasannya. Dijawab oleh orang Yahudi sendiri, yang adalah Rabi Saul, seorang dari suku Benyamin. Itulah Rasul Paulus. Nah, apa kata Rasul Paulus? Begini, ya. Begini kata Rasul Paulus. Sebab jika pelanggaran mereka berarti bagi kekayaan dunia. Oh, mulai dari ayat 11 saya lihat ya.
Ini judulnya Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan bagi pelayananku, yaitu kalau aku dapat membagikan cemburu di dalam hati kamu sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas dia telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Artinya, kalau Israel tidak memberontak, tidak melanggar ketentuan Allah, ya, kita tidak dapat bermegah. Karena apa? Ya, karena oleh pelanggaran mereka lah bangsa-bangsa lain selamat. Jadi orang Israel sekarang masih bebal, karena masih ada di luar Israel yang belum terima Kristus. Nanti kalau orang di luar Israel sudah menerima Kristus, semua masuk penuh dan genap kepada Kristus, barulah Israel akan bertobat. Disitulah kesudahannya. Jadi kenapa? Berarti oleh sebab itu makanya